Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Teguh Priantoro, calon kepala desa Nagrak nomor urut 3. Dalam hal ini saya mengikuti pilkades serentak. Tujuan saya adalah untuk membangun daerah Nagrak yang lebih maju dengan visi mewujudkan dan membangun Desa Nagrak yang jujur, adil, transparan, dan berakhlak mulia menuju desa mandiri. Untuk menunjang visi saya, ada 4 hal yang saya pedomani. Yang pertama adalah etika, yang kedua adalah bahasa, yang ketiga adalah gampang birokrasi, dan 4 adalah pemerataan pembangunan. Dalam hal ini perlu dipedomani seorang pemimpin harus mempunyai yang tadi saya sebutkan. Pertama, etika dan bahasa antara poin 1 dan 2. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai etika dan bahasa. Gimana bahasa seorang pemimpin? Bagaimana bahasa etika seorang pemimpin? Kita bisa memberikan tindak tingkah laku yang baik, sopan santun, berwibawa, sehingga kita mengarahkan bawahan kita untuk menjadi yang baik, berakhlak mulia, sopan santun, sapa itu. Jadi sehingga pemimpin itu bisa mencintai bawahan, sehingga bawahan mencintai pemimpinnya. Jadi kita sama-sama harmonis dalam memimpin di suatu desa. Berarti antara kepala desa dengan aparatnya terjalin komunikasi yang baik, sehingga apa yang direncanakan oleh pemerintah, ada kebutuhan kita sampaikan ke masyarakat, kita sampaikan ke aparat desanya menyampaikan ke masyarakatnya, sehingga terjalin komunikasi apabila kita mempunyai akhlak, mempunyai etika dan bahasa yang baik. Itulah yang untuk poin pertama dan kedua. Adapun yang ketiga adalah gampang birokrasi. Kita upayakan, kita kasih tahu sama staf, sama aparat desa, RT, RW, jangan bangga dengan jabatan, banggalah dengan pekerjaan, sehingga kita menjadai pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Oh, kita sebagai contoh saya seorang kepala desa, saya harus mengarahkan kepada bawahan saya atau staf-staf di desa. Bila mana ada keluhan warga, kita tanggapi dengan baik. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan, kita pasti akan berbuat yang terbaik dengan pekerjaan kita. Jadi antara birokrasi dengan gampang birokrasi, dari pelayanan publik, saya usahakan pelayanan publik untuk cepat dan tepat secara harmonis. Jadi tidak ada antara omongan masyarakat datang ke desa itu merasa tidak nyaman. Dalam hal ini konteks saya terapkan, tidak ada istilah seperti itu. Masyarakat desa tidak tahu, orang kasih tahu dengan yang baik, harmonis, sehingga pelayanan akan lebih cepat, sehingga masyarakat akan terjalin komunikasi antara aparat desanya, kepala desanya dengan masyarakat, sehingga harmonis itu sehingga menimbulkan kita merasa nyaman, aman dan tentram, sehingga ini berjalan dalam tata kelola masalah administrasi desa dan pelayanan antara masyarakat dengan aparatnya, sehingga itu terjalin suatu hubungan yang harmonis. Adapun yang keempat, poin keempat adalah pemerataan pembangunan, di mana dalam pemerataan pembangunan ini mencakup segala bidang, baik bidang ekonomi, bidang agama, bidang pertanian. Contoh bidang pertanian, memang kalau ada kesepakatan antara kelompok tani dengan aparat desa, bila kelompok tani menginginkan, contoh satu hal, masalah pupuk petani. Pupuk petani kalau ingin dikelola sama BUMDes, kita jembatani. Ada BUMDes kita, bisa kita tarik ke desa, sehingga pupuk kita bisa ada di desa. Kita MOU dengan para petani asal itu kesepakatan dari kelompok tani, sehingga BUMDes itu kita bisa manfaatkan untuk membantu pertanian. Jadi pertanian bisa terbantu. Itu pertama. Yang kedua, dalam masalah olahraga. Olahraga ini perlu kita perhatikan, terutama generasi kita pencinta olahraga, sepak bola, bola voli, badminton dan sebagainya. Kita akan fasilitasi, kita akan sediakan mereka, sehingga mereka akan nyaman. Contoh prehaban atau pembetulan lapangan bola atau bikin lapang voli, itulah
yang mungkin yang desa bisa kita sediakan atau desa bisa di sarana kita perbaiki yang belum baik, sehingga yang pecinta olahraga, pecinta dan yang seperti tadi saya katakan, ada bola, ada badminton, ada voli, dia akan tersalurkan, dia akan merasa nyaman dan merasa bahwa mereka diperhatikan. Itulah tujuan saya. Kompetisi tetap berjalan apabila cuma sistemnya bagaimana biar kompetisi tetap berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada hal-hal yang tidak perlu terjadi atau kita inginkan. Itulah yang perlu kita message dalam bidang olahraga. Insya Allah itu akan diperhatikan apabila saya dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Desa Nagrak. Yang keempat adalah pemerataan pembangunan tadi adalah bidang struktural. Contoh jalan di RT berapa, contoh di kampung A, kampung B, saya akan berdayakan masyarakat setempat. Saya tidak akan mengambil masyarakat kampung lain. Masyarakat tempat saya budayakan. Dia akan bekerja. Mudah-mudahan dengan adanya dia bekerja, dia bisa terbantu. Mungkin lebih bagus kualitasnya, ekonomi dia bisa kebantu, berikut dengan kualitas. Nah, kita tinggal kontrol bagaimana pekerjaannya. Kemudian kalau ada daerah lain, orang lain, ya orang situ juga yang kita budayakan. Jadi kita tidak melibatkan kalau suatu tempat ada pembangunan, orang lain yang bekerja, orang situ lokal yang bekerja, sehingga orang lokal bekerja itu terbantu, mungkin bisa mengurangi dengan pengangguran. Itulah. Kemudian kalau untuk masalah yang perlu keterampilan, sekali lagi mudah-mudahan saya akan koordinasi dengan PLK, adakan suatu balai latihan sehingga bermanfaat bagi yang belum ada skill atau keahlian. Contohlah kita kalau bisa nanti mudah-mudahan kita bisa clear masalah, kita akan adakan balai latihan mungkin las, contohlah mengelas. Nah, sehingga kalau nanti dari PLK ada persetujuan bisa didatangkan ke desa kita akan gelar di sini untuk latihan las, sehingga kita mempunyai keahlian, punya skill, sehingga kita di rumah bisa berkarya, bisa mandiri. Dari yang lain seperti itu ada juga kita membuka ruang untuk masalah peredaran ekonomi. Contoh kita akan membuat sarana untuk kalau di kampung itu pasar remetuk. Nah, pasar remetuk ini bisa menopang ekonomi masyarakat setempat. Bila mana masyarakat ada hasil bumi, contohlah dari sayur-sayuran, kacang panjang dan sebagainya bisa dipasarkan di Remetuk. Nanti kita akan lihat kegiatan fasilitas ini. Kita mungkin akan sediakan tempatnya untuk pemasaran hasil bumi raya Desa Nagrak sendiri, sehingga kita akan bisa lebih mandiri, bisa menopang kehidupan kita tanpa ketergantungan yang lain. Pemerataan dalam bidang agama adalah kita harus bisa merangkul para ustadz, para ulama. Kita bersatu, kita mengadakan hubungan yang harmonis, sehingga generasi-generasi kita untuk mencerdaskan masalah bidang agama kita jembatani, kita rangkul mereka, para ustadz para itu, kita satu ikatan, sehingga agama itu akan lebih semarak untuk Desa Nagrak, sehingga anak-anak kita, cucu kita akan mendapat ajaran agama yang lebih bagus untuk bidang agama. Kemudian dalam bidang kebudayaan, mungkin di desa kita adalah budaya daerah, contoh pencak silat dan sebagainya. Kita akan fasilitasi ini, insya Allah kita akan dorong masalah kebudayaan, sehingga kebudayaan kita bisa dilestarikan dan bisa dipajukan, bisa diramaikan, sehingga masyarakat semuanya akan merasa semua berjalan. Dari segi agama, aspek yang lain-lain, ekonomi, yang tadi sudah saya sebutkan, dan lain-lainnya. Kita akan memajukan Desa Nagrak seperti itu. Itulah antara sekitar program saya atau rencana saya ke depan. Bila masyarakat percaya kepada saya dipercaya pada masyarakat untuk memimpin Desa Nagrak. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lupa tanggal 16 pilih nomor 3 Merdeka.